Ya, sebenarnya memang bukan kali pertama BNPT tepatnya ini kemudian mengumpulkan ex pengikut NII untuk kemudian mencabut baiat, berikrar setia kepada NKRI. Tapi menyusul dengan kasus yang terjadi terhadap Panji Gumilang dengan Pondok Pesantren Al Zaitun, 121 mantan pengikut yang kemudian dicabut baiat merupakan sebuah prestasi. Tapi pertanyaannya, bisakah nantinya seluruh kelompok jaringan NII KW 9 Panji Gumilang bisa diberantas? Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini di studio TV One. Ini di sebelah kanan saya merupakan Pak Heru Kismanto, karyawan Al Zaitun dan juga menjadi ex lurah NII Koja. Selamat malam, assalamualaikum Pak Heru. Selamat malam, assalamualaikum, salam sejahtera kepada seluruh rakyat bangsa Indonesia. Oke, saya juga sudah bersama dengan Bapak Taufik Hidayat, peneliti NII. Selamat malam. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tersambung pemirsa dengan Brigjen Pol Ahmad Nur Wahid, Direktur Deradikalisasi BNPT. Selamat malam, Jenderal. Selamat malam, assalamualaikum untuk semua pemirsa TV One, Mbak Caca dan teman-teman narasumber, Mas Taufik Hidayat. Baik, Pak Ahmad Nur Wahid, langsung saja ini mengenai angka 121 pengikut Panji Gumilang bisa dibujuk untuk berikrar setia kepada NKRI. Ini apakah memang murni mereka sudah tobat atau jangan-jangan takut ditangkap atau seperti apa? Ya, harapan kita mereka semuanya, seluruh anggota NII untuk melakukan taubat nasuha ya melalui ikrar NKRI. Nah, ikrar NKRI ini kan tujuannya untuk pertama meneguhkan kembali akan komitmen ya sebagai warga negara Indonesia untuk bersikap dan berpaham moderat. Artinya paham moderat di sini indikatornya ada 4. Yang pertama, mereka berkomitmen untuk memiliki kesetiaan kepada Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI maupun Undang-Undang Dasar 1945. Itu namanya komitmen kebangsaan. Nah, kemudian yang kedua, mereka sumpah dan janji setia ya kepada NKRI serta janji untuk mentaati semua aturan hukum maupun perundang-undangan yang berlaku. Dan yang ketiga tentunya dengan ikrar NKRI tersebut mereka mampu dan mau melepaskan diri ya dari segala beban moral dan spiritual ya terhadap sumpah dan baiat dari amir sebelumnya dan ikrar untuk keluar lepas dari kelompok sebelumnya yaitu kelompok NII. Dan ini memang sesuatu yang harus dilakukan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, NII itu ya meskipun saat ini belum masuk di dalam list DTTOT, daftar terduga terorisme dan organisasi terorisme, sebagai prasyarat ya dapatnya dijerat dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme nomor 5 tahun 2018. Akan tetapi sudah diajukan ya, sudah diajukan untuk mendapatkan penetapan dari pengadilan sehingga nantinya NII ini masuk menjadi dalam daftar list DTTOT. Okay. Nah, ini harapan kita untuk seluruh ya pengikut NII untuk segera ikrar NKRI ya taubat nasuha ya kemudian melepaskan baiat dari amir dan kelompok sebelumnya dan bersama-sama seluruh warga bangsa Indonesia untuk memiliki komitmen kebangsaan, untuk toleransi, untuk anti kekerasan, kemudian akomodatif terhadap budaya dan kearifan lokal tentunya untuk menghormati ya terhadap pemimpin, pemerintah, ya maupun negara kesatuan Republik Indonesia. Mohon maaf saya potong, saya tuh sedikit penasaran. Angka 121 atau mereka ini didapat dari mana? Apakah mereka secara sukarela menghubungi BNPT atau juga pemerintah Indramayu? Mereka ini masih aktif dan bekerja di Al Zaitun atau mungkin sudah lama terlepas? Memang sudah lama keinginan untuk tobat atau bagaimana? Dari mereka, dari para anggota NII,
itu sangat besar. Bahkan pengakuan daripada putra Kartosuwiryo ketika melakukan taubat dan ikrar NKRI di hadapan Pak Wiranto saat itu Menko Polhukam, itu menyebutkan yang bersangkutan bahwa pengikut NII di seluruh Indonesia itu sesuai data KTP-nya itu ada sekitar 2 juta di seluruh Indonesia. Ini kan sangat mengkhawatirkan sehingga menjadi kewaspadaan kita bersama. Nah, adapun yang 121 itu ya terima kasih mereka menyatakan diri ya, bukan kita yang meminta ya, sekali lagi kami BNPT ya sebagai lembaga non kementerian ya di bawah pemerintah, di bawah negara atau presiden yang merumuskan kebijakan, kemudian mengimplementasikan dan mengkoordinasikan terhadap seluruh elemen masyarakat ya, khususnya untuk stakeholder terkait maupun pemerintahan daerah. Nah, itu mengakomodir keinginan dari mereka, terutama terpicu oleh kasusnya Panji Gumilang ya, Al Zaitun itu, sehingga para pengikutnya ya menghubungi kami BNPT dan kami hanya memfasilitasi dan mengkoordinasikan kepada Pemda atau Forkompinda di mana mereka Pak Ahmad, berada. Ya. ditahan dulu Pak, sekarang saya minta kisahnya dong Pak Heru Kismanto. Kapan, sudah berapa lama di Al Zaitun jadi anggota NII, dan ketika di baiat itu apa? Keinginan itu dari mana? Apakah didekati BNPT atau Bapak yang kemudian menghubungi BNPT atau bagaimana prosesnya? Jadi saya di NII itu mulai kenal dengan NII itu tahun 1992. Selanjutnya saya masuk ke Al Zaitun itu 1994. Adapun kemarin kita mengikuti untuk baiat, untuk cabut baiat di Indramayu itu bukan atas dasar karena undangan dari BNPT, itu bukan. Memang BNPT kan Badan Penanggulangan Teroris. Kita itu karena sebetulnya kita sudah lama mempunyai keinginan seperti itu. Akan tetapi tidak semua orang itu atau anggota-anggota NII yang lain juga mempunyai keberanian untuk itu. Karena ini ada jaminan dari BNPT bahwasanya kalau ini kita laksanakan, BNPT juga menjamin keamanan kita. Seandainya ada intimidasi dari mana, itu BNPT kan dia menjamin bahwasanya itu tidak akan ada intimidasi. Yang penting itu dilakukan dengan kemauan hati. Dan orang-orang yang saya undang, memang saya yang mengundang untuk kawan-kawan itu 121 itu keseluruhan yang datang. Kalau saya yang undang itu hanya 34 orang, itu Jabodetabek itu hanya ya sebagian saja yang berani. Sebetulnya kalaupun memang ini diadakan mungkin di Senayan, diumumkan siapa pengikut NII yang mau hadir, mungkin akan berbondong-bondong. Karena rata-rata semuanya itu memang sudah ingin melepaskan baju mereka. Kenapa? Karena sudah tidak sepaham lagi juga dengan ajaran itu, sudah pada sadar. Contohnya pahamnya? Ya contohnya seperti kita itu kan sebagai umat muslim. Kemudian sebetulnya kita umat muslim yang taat kepada Allah. Kemudian kita dibaiat. Nah, setelah pembaiatan kita di istilahnya dalam NII itu kita diajarkan sesuatu yang tidak baik. Kemudian kita mempunyai imam negara Islam Indonesia yang namanya Panji Gumilang itu. Kemudian kita akan setelah lama mengikuti dengan kegiatan-kegiatan tersebut kan kita tahu. Contohnya apa sih Pak yang paling nggak baik ya Bapak ingat? Yang paling nggak baik yang saya ingat itu ya tentang perekrutan dana dan juga perekrutan anggota. Caranya dana yang paling dana gimana? Ya paling fatal itu kan dana. Dana itu direkrut dari NII KW 9 itu tidak semuanya itu dengan cara halal. Contohnya? Bercampur-campur, ada yang menyetorkan halal, ada yang menyetorkan
haram itu Saya nggak ngerti apa merampok atau bagaimana sih halal Ya dan contohnya haram? kan sudah pernah saya utarakan dalam acara demokrasi di TV One juga, saya pernah mencuri waktu itu, kemudian Di mana mencurinya? waktu itu kan di Masjid Al Ittihad, tapi saya Tebet. juga di Tebet, saya juga sudah mohon maaf Kotak pada amal ya? pengurusnya kotak amal dengan amplifier waktu itu kan. Apakah uang itu uang halal, itu adalah uang haram? Itu kenapa saya lakukan? Itu bukan semata-mata juga dari keinginan hati kita, karena itu uang bukan untuk pribadi saya, itu saya setorkan kepada pimpinan saya untuk memenuhi daripada target yang telah diberikan dari pimpinan-pimpinan saya tersebut. Kalau tidak memenuhi target, diapain? Kalau tidak memenuhi target, kita tidur malam pun masih diketok-ketok pintu. Hanya diketok saja? Diketok pintu suruh nyari dana. Ada ancaman intimidasi lain, pemukulan mungkin? Oh enggak. Tidak ya? Di NII KW 9 Persuasif berarti ya? tidak ada istilah. Pakai ayat? Ya. Oke, biasa itu. nah itu menarik. Nanti saya akan dalami lagi pemirsa dengan Pak Heru di sini. Tapi menariknya mungkin Pak Taufik, BNPT ternyata tidak bisa menembus mereka. Sampai kemudian mereka, BNPT harus jamin baru kami berani ikhlas setia kepada NKRI. Seperti itu kan? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.